dari jiwa penggemar jagoan, aku pengen banget gitu. Meskipun mereka sebenarnya ini bakalan kontroversial banget sih. Buat yang tahu wayang pasti bakalan nggak suka banget sama ideku ini sih. Karena ada dua tokoh yang menurutku sayang banget gitu kan dari cerita wayang. Dua tokoh ini itu yang pertama satu paket sih, Antasena dan Antareja. Lalu yang kedua ini Wisanggeni. Mereka bertiga ini menurutku sayang banget sih, karena pertama mereka juga khas Indonesia banget gitu kan. Di Mahabharata nggak ada, di versi India nggak ada. Jadi menurutku sayang banget kalau misalnya, dan aku pengen banget mereka muncul bukan sebagai jagoan sih, tapi justru sebagai musuh-musuhnya para Pandawa, karena mereka kuat banget dan cukup menantang, sangat menantang sekali sih. Jadi bakalan seru banget kalau misalnya jagoan mendapatkan musuh itu dari sisi penggemar jagoan loh ya, dari kacamata penggemar jagoan. Menurutku bakalan seru banget kalau mereka jadi lawan yang sangat-sangat susah dikalahkan. Jadi bakalan semakin mendorong cerita yang lebih bagus lagi gitu. Meskipun kontroversial sekali, kontroversial banget. Aku paham. Soalnya wayang ya. Tapi ya bisa aja sih, maksudku bisa aja nanti dibalikin. Mungkin kalau gitu mau kan, imbang, mungkin kalau mau cari perimbangan ya di upgrade, bisa aja kan, di upgrade si Duryudananya. Ya semua masuk akal ya. Swatama aja ini upgrade banget kan ini dari kekuatan yang sebenarnya kan. Kalau upgrade sepertinya semuanya akan upgrade sih, baik dari jagoan maupun musuh-musuhnya, Pandawa maupun Korawa. Aku yakin semuanya upgrade sih. Iya, biasa kok di dunia superhero ya, kayak siapa namanya, Captain Marvel tiba-tiba di downgrade. Iya kan, si siapa Scarlet Witch juga tiba-tiba cuma gitu aja. Biasa. Bisa-bisa. Gatot Kaca pun aku yakin nggak akan sekuat itu gitu loh. Maksudku nggak akan sekuat tiba-tiba bisa ajian Narantaka, lalu bisa semua ajian yang dia punya gitu. Aku yakin pasti belajarnya akan pelan-pelan. Jadi makin lama makin naik. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk musuh-musuhnya, karena mereka bukan jagoan yang sering muncul, jadi mereka bakalan langsung dikeluarin penuh gitu kalau musuh-musuhnya. Jadi kalau misalnya tadi aku bahas Antasena, Antareja dan Wisanggeni gitu kan, pasti Bapak juga pengen gitu kan mereka muncul gitu kan. Yes. Ya, tapi pastinya pengennya sebagai jagoan ya, sebagaimana muncul di cerita wayang gitu kan, karena mereka jelas bukan dari pihaknya Korawa kalau di wayang gitu kan. Oke. Sebentar, nggak juga sih. Jadi gini, saya tuh dari dulu memang nggak coba wayang ya, termasuk superhero juga nggak terlalu suka karakter overpower. Tokoh-tokoh OP itu saya nggak pernah suka. Saya nggak pernah suka Captain Marvel, saya nggak pernah suka Wanda. Saya nggak pernah terlalu suka Antasena, saya nggak pernah terlalu suka Wisanggeni. Superman itu saya nggak suka. Oh gitu. Iya. Ya apa ya, ngerusak keseimbangan sih ya. Iya benar. Karena banyak juga sih yang nggak suka sama karakter yang terlalu OP gitu kan, karena jadi kayak kurang seru gitu ceritanya. Kecuali kalau musuhnya juga sama-sama OP gitu kan. Makanya aku pengen banget munculin mereka sebagai musuhnya para Pandawa gitu. Jadi karena yang menang otomatis pasti akan Pandawa gitu kan. Jadi mereka pasti bakalan kalah. Jadi aku penasaran kalau misalnya itu kejadiannya seperti itu bakalan seperti apa. Seumur saya nonton wayang ya, mau versi wayang kulit, wayang orang, wayang golek atau wayang komik, 3 orang itu gak pernah kalah. Beneran itu susah ya. Kekuatannya juga mereka keren-keren gitu kan. Jadi aku bener-bener pengen itu banget gitu. Cuma ya nggak tahu ya, bisa nanti secara skill CGI juga butuh effort ya, kayak model-model kayak gitu ya. Masa mau kayak Aquaman gitu mau kayak nimbul dari tanah gitu, itu butuh effort yang lumayan. Iya benar juga sih.
Ngomong-ngomong, kalau aku nggak salah ya, nama dari karakter Gatot Kaca ini di sini kan Yuda Bimasena kalau nggak salah sih. Oh gitu. Bimasena itu namanya Bima. Sebentar. Bima apaan sih namanya? Yuda Bima, kayak Bimasena sih kayaknya namanya. Bimasena namanya itu ya? Namanya Bima. Namanya Bima ya. Enggak, kalau Yuda itu dulu pernah disebut, Fahmi pernah nyebut, cuma bukan itu. Saya juga lupa apa. Oh, namanya apa? Lupa. Yuda itu namanya siapa sih? Yuda Bima something gitu. Nah, ini kenapa lupa? Bima Suta. Nah, itu ada yang di chat tuh. Betul, Bima Suta tuh. Oh, Jody, Jod. Iya. Oh, itu Jody. Thank you. Yuda Bima Suta. Bima Suta itu artinya apa itu Bima Suta? Ada yang tahu nggak? Bima Suta. Putra Bima kali ya. Nggak ngerti saya. Kalau kayaknya dulu aku inget gitu kan, nama dari Yudanya, lalu artinya, karena Yuda juga artinya perang gitu kan. Jadi kalau nggak salah waktu itu aku artikan nama artinya itu perang anak Bima. Dan aku langsung mikirnya langsung ke Antasena dan Antareja gitu kan, karena mereka bertiga kan ya. Aku nggak ngerti apakah itu Easter egg kalau nanti bakalan akan terjadi pertarungan antara anaknya Bima, 3 orang itu. Kalau iya bakalan seru banget itu, astaga itu bakalan seru banget sih. Meskipun agak gimana-gimana juga gitu kan. Tapi Satria Dewa ini kan Antareja sih pernah ya, itu ya di lukisannya almarhum Basuki Abdullah itu yang terkenal, yang lukisan ya di Istana Negara kayaknya ada ya, di Istana Presiden itu lukisannya keren banget. Itu karena apa, Pak? Itu imajinasi. Jadi itu peristiwa Subadra Larung. Jadi Subadra dibunuh sama Burisrawa. Subadra tuh istrinya Arjuna ya. Dan Burisrawa ini anaknya Salya tapi berwujud raksasa ya. Oh. Dia wah itu dia kita matilah sama Subadra. Terus ya udah secara nggak sengaja gitu terbunuh gitu. Jadi apa Subadranya bunuh diri atau gimana ya, pokoknya gara-gara Burisrawa itu mati gitu ya. Terus dihanyutkan ke sungai. Nah, yang nemu itu kebetulan Antareja. Nah, Gatot Kaca kan disuruh nyari ya Subadra di kemana gitu. Nah, ketemu Antareja waktu itu belum kenal. Dikira ini yang bunuh. Gitu. Nah, itu tempur di situ. Tapi waktu itu seimbang loh. Seimbang. Udah dipisahin. Diceritakan bahwa mereka ini sebetulnya adik kakak ya. Gitu. Tapi Subadranya waktu itu memang belum waktunya mati ya. Memang dihidupkan kembali sama Krishna. Itu peristiwa itu tuh. Jadi sebenarnya bisa aja gitu kan, mungkin gitu kan, untuk beberapa kejadian gitu, sepertinya masih bisa dirancang seperti itu kan, apalagi Satria Dewa ini kan new chapter ya, new chapter yang belum pernah terjadi, nggak ngikutin wayang juga, ini kelanjutannya gitu kan, bisa aja titisan mereka nanti bakalan cekcok gitu kan. Iya, wow, kalau misalnya arahnya ke sana. Aku pengen banget sih itu di antara itu gitu kan, selain Sengkuni, Duryodana dan Karna gitu, aku pengen banget Antareja, Antasena dan Wisanggeni sekalian kalau perlu gitu kan, karena mereka tokoh asli gitu kan, tokoh asli Nusantara, tokoh wayang asli Nusantara. Jadi kayaknya bakalan keren banget gitu kalau mereka sekalian. Saya nggak kebayang ya, mungkin nanti untuk pertama kalinya dalam sejarah Antasena dan Wisanggeni ada yang ngalahin kan. Saya belum kebayang sih, nggak tahu lah. Mendingan sih kalau mau ya bisa aja sih ya. Terus tapi Gatot Kaca itu bakalan villain apa gimana? Enggak, itu enggak villain ya. Untuk Gatot Kaca juga aku masih belum tahu sih dia ini sebenarnya siapa gitu kan. Jadi buat mikir dia villain atau bukan, jangan-jangan dia itu apa Brajadenta, Brajamusti, dari salah satu dari Pancabraja bisa aja gitu kan, atau bisa aja itu simbol Gatot Kacanya diartikan sebagai simbol kerajaan Pringgedani, dan itu salah satu dari yang itu banyak banget sih dari kakak-kakaknya Arimbi gitu kan.
Iya kan? Iya, dari kakak-kakaknya Rinbi itu, jadi agak bisa aja kalau mereka kayaknya bakalan musuh sih kalau itu salah satu dari mereka sih. Sebetulnya kalau mau dikorelasikan ke wayang sih ya ke Dark Gatot Kaca itu ya Gatot Kaca waktu dia gelap ya, waktu dia membunuh secara nggak sengaja kala bendana misalnya itu yang itu ya cocok sih, mungkin untuk menggambarkan masa lalunya yang pernah kelam itu. Tapi itu kan berarti apa ya, sosok yang sama kan, maksudnya bukan. Oh iya kan? Iya. Oh bukan orang lain, bukan. Sih. Bukan orang lain sih. Bukan. Oh iya, ngomong-ngomong, pernah ada bocoran, entah ini bocoran dari mana aku lupa. Ada kostum Gatot Kaca, persis Gatot Kaca, bukan dari kostum Dark Gatot Kaca yang pernah aku bahas, bukan. Tapi ini benar-benar kostum Gatot Kaca, tapi warnanya hitam. Dan sepertinya ini bukan kostum yang belum diwarnai, ini memang warnanya benar-benar hitam gitu loh. Loh itu bukan Dark Gatot Kaca? Bukan. Kalau Dark Gatot Kaca yang aku bilang itu, orang ini pakai tudung hitam, dan dia pakai topeng tengkorak, lalu bajunya baju itu doang gitu, itu yang aku bahas. Sementara yang ini itu pakai kostum armor Gatot Kaca yang full, hanya saja warnanya benar-benar hitam, nggak ada emasnya, benar-benar hitam. Jadi kalau misalnya armor ini ada muncul di situ, ya mungkin yang seperti Bapak bilang tadi mungkin akan muncul karena iya yang cerita tadi gitu kan, mungkin nanti Yuda ini bakalan sempat masuk ke arah sana gitu kan, tidak bisa mengendalikan darah raksasanya atau apa gitu kan. Sebetulnya gini ya, kalau mau disambung-sambungin ya sebetulnya ya, saya balik lagi roots di wayang ya. Sebetulnya kalau di wayang kulit itu memang ada Gatot Kaca yang versi dia hitam semua, hitam ya, tapi ada juga yang keemas-emasan gitu. Oh. Sesuai selera ada gitu bos. Jadi memang itu dari wayang kulitnya ya. Wayang kulit. Itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau cuman hanya selera aja sih? Nggak ada maknanya sih. Nggak ada maknanya. Sama kayak Bima juga kadang-kadang hitam semua. Oh ya. Kadang gold gitu. Ya nggak tahu. Tapi kalau masuk ke cerita jagoan gitu ya, perubahan kostum seperti itu, apalagi yang hitam semua gitu kan, biasanya sih dikaitkan dengan sesuatu yang jahat gitu kan, sesuatu yang jahat dari dalam dirinya atau apa gitu kan, karena saya ngelihatnya justru kayak ini, kayak Iron Man alternatif. Iya, alternatif armornya kan banyak kan, berubah-ubah itu di tiap seri sih, tapi beda-beda serinya sih. Beda-beda gitu kan. Beda sequel. Ada mark berapa kan? Aku mau bahas sesuatu yang Pak Hadi nggak suka banget gitu kan. Aku mau bahas sesuatu, ini adalah tokusatsu. Jadi di Kamen Rider ini ada beberapa contoh yang tokoh jagoannya tiba-tiba kostumnya berubah jadi hitam semua gitu loh. Dan ini mengartikan ada kegelapan yang masuk ke dalam dirinya gitu loh. Karena jadi karena kita meskipun produsernya udah bilang kalau Satria Dewa Gatot Kaca ini arahnya bukan ke tokusatsu gitu kan, tapi bisa aja ada beberapa referensi yang diambil dari sana, karena dari yang kita lihat juga dari kostum segala macam juga agak-agak mirip ke tokusatsu juga gitu kan. Jadi apalagi dari wayang juga Gatot Kaca tadi Bapak ceritanya sendiri pernah seperti itu gitu kan, pernah. Apalagi terminologi tokusatsu di sini luas ya kayaknya ya. Luas sekali. Luas sekali. Jadi aku berpikir sepertinya mungkin Dark Gatot Kaca ini ada dua sih sebenarnya, yang bertopeng dan yang kostum itu ya. Yang kostum sepertinya sih Yudanya itu sendiri. Kalau yang bertopeng aku masih belum, meskipun tebakanku itu adalah Antasena atau Antareja, tapi bisa aja itu salah satu dari kerajaan Triggodani sih sebenarnya sih. Oke. Ya susah lah itu. Mendingan kita bahas ini. Waktu itu pernah kita bahas di grup ya, sosok Pandega ya. Oh iya, aduh itu gimana itu ceritanya? Pandega
waktu itu aku berteori kalau dia ini adalah